Oke, selamat pagi semua ya. Selamat datang di pertemuan kelima. Hari ini kita membahas public policy for natural resources. Jadi pertemuan kemarin kan kita membahas kegagalan mekanisme pasar ya dan eksternalitas gitu. Makanya kemudian kita bahas tentang public policy ini untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dan juga eksternalitas. Nah, oke, saya matikan dulu WhatsApp-nya ya daripada bunyi-bunyi. Oke, mati semua. Sound mati semua. Oke, koneksi mati. Oke. Nah, jadi masalah yang umumnya terjadi pada sumber daya alam adalah overconsumption. Jadi konsumsi yang berlebih-lebihan. Konsumsi berlebih-lebihan ini bisa terjadi karena kita mengkonsumsi lebih dari yang kita butuhkan, itu satu. Yang kedua, bisa jadi kita mengkonsumsi terlalu banyak, sehingga kemampuan kita untuk konsumsi di masa depan ikut menurun. Misalnya kalau nelayan kita mengeruk ikan terlalu banyak, maka nanti populasi ikan menurun, akibatnya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, jumlah ikan yang dapat kita konsumsi menurun. Jadi overconsumption bisa berbagai macam aspek. Kemudian permasalahan yang lazimnya terjadi adalah eksternalitas. Eksternalitas itu adalah ketika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau memproduksi suatu barang, di mana aktivitas konsumsi atau produksinya mempengaruhi utilitas orang lain, dan orang yang utilitasnya dipengaruhi itu tidak memperoleh kompensasi. Itu eksternalitas. Jadi kalau kalian ada orang merokok, orang tersebut menikmati rokoknya, terus kalian yang duduk nggak jauh dari sana merasa terganggu, maka kalian tidak menikmati rokoknya, tapi utilitas kalian ikut terganggu, mengalami penurunan, dan si perokok tadi tidak memberikan kompensasi apapun kepada kalian. Nah, ada beberapa kebijakan yang bisa digunakan untuk memitigasi permasalahan tersebut. Yang pertama, misalnya property right atau hak kepemilikan, kebijakan command and control atau perintah dan pengendalian. Juga berikutnya adalah kebijakan soal harga atau perpajakan. Harga ini bisa pakai price selling, ya price selling itu berarti command and control sih, atau kebijakan perpajakan. Nanti kita bahas lebih dalam di belakang nanti. Nah, secara umum tujuan untuk membuat kebijakan publik adalah untuk mengatur sumber daya alam ya dengan 4 aspek berikut. Yang pertama adalah aspek economic efisiensi atau efisiensi ekonomi. Maksudnya adalah sumber daya alam, aset sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat itu diutilisasi atau dimanfaatkan dengan cara yang memaksimalkan net benefit mereka. Jadi sesuatu itu dikatakan efisien kalau dari sudut pandang ilmu ekonomi ya, karena efisien menurut ilmu audit tentu definisinya berbeda kan gitu. Jadi kalau dalam ilmu ekonomi sesuatu itu dikatakan efisien adalah salah satu definisinya adalah ketika suatu aset, suatu sumber daya alam ini digunakan dengan cara yang memaksimalkan net benefit mereka. Yang kedua adalah equity atau ekuitas ya. Ekuitas ini maksudnya sebenarnya kesetaraan. Jadi, kesetaraan ini memang punya beberapa aspek ya. Jadi contohnya adalah benefit dan cost ini didistribusikan secara merata atau secara adil. Jadi bisa benefit dan cost-nya disamaratakan, didistribusikan secara sama rata, semua dibikin rata, atau dibikin adil. Adil ini sendiri, ini kalau kalian nanti belajar ekonomi lebih lanjut, konsep keadilan ini sebenarnya bermacam-macam. Jadi keadilan misalnya tentu ya macam-macam. Misalnya salah satu konsep keadilan tentu misalnya yang miskin menerima lebih banyak daripada yang kaya, itu misalnya.
Bisa juga orang yang menerima manfaat orang yang menerima manfaat paling besar harus menanggung biaya yang paling besar. Orang yang menanggung biaya terbesar harus memperoleh manfaat terbesar. Nah, itu juga termasuk keadilan gitu. Kadang juga keadilan bisa juga misalnya orang yang paling membutuhkan sesuatu ya dia yang harus mendapatkannya gitu. Bisa juga perspektifnya orang yang kalau memperoleh ini bisa memanfaatkannya paling maksimal, maka ya harusnya didistribusikan untuk orang tersebut. Jadi konsep kesetaraan dan keadilan ini perspektifnya macam-macam. Nah, tinggal mana yang mau dikejar. Kemudian berikutnya adalah fleksibilitas ya. Jadi seberapa baik sebuah kebijakan beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Jadi misalnya kebijakan yang tepat di era di mana natural resources-nya ini sifatnya dikembangkan atau ekstraksinya ini sedang menjadi tujuan utama, tentu tidak akan tepat kalau kebijakan ini diterapkan ketika nilai-nilainya kemudian bergeser kepada pemeliharaan gitu. Jadi misalnya minyak bumi misalnya ketika stoknya masih banyak dan emisi juga masih nggak terlalu banyak di atmosfer kita, ya tentu kebijakan terbaiknya mungkin pada waktu itu adalah tentu dikeruk sebanyak-banyaknya. Tapi ketika eranya berubah, kita preservation misalnya, jadi mungkin dari segi atmosfer kita sudah tidak bisa menampung karbon emisi sebanyak itu. Kemudian mungkin juga ketersediaan minyak buminya juga sudah menipis. Nah, maka kebijakan di era yang lalu tentu tidak tepat kalau kita terapkan sekarang. Itu sebabnya kebijakan itu juga harus bisa fleksibel menyesuaikan keadaan. Dan yang terakhir adalah enforceability atau kemampuan untuk ditegakkan. Jadi bikin kebijakan itu satu hal, memastikan kebijakan itu dilaksanakan itu hal yang lain. Pemerintah mungkin bisa memberikan bansos tunai untuk orang miskin. Tapi pertanyaannya apakah bansos ini kemudian nyampe utuh atau tidak, itu perkara yang lain. Apakah kemudian yang menerima orang yang tepat atau tidak, itu perkara lain. Pemerintah misalnya mungkin bisa saja membatasi kuota penangkapan ikan. Pertanyaannya cara mengawasi kuota ini gimana? Kita punya tools-nya enggak untuk mengawasi. Nah, tipe-tipe kebijakan publik ini secara umum ada dua yang besar dulu, incentive based policies dan direct public action. Kalau direct public action itu berarti pemerintah langsung melakukan sebuah tindakan publik secara langsung. Misalnya pemerintah bikin kebijakan, pokoknya aturannya begini, kalian harus nurut. Kalau nggak nurut, kena sanksi begini, begini, dan begitu. Atau misalnya pemerintah yang ngadain langsung, gitu, pengadaan langsung, itu direct public action. Jadi pemerintah mengambil tindakan langsung. Kalau incentive based policies adalah pemerintah nggak langsung mengambil tindakan, tapi pemerintah berusaha memanipulasi pasar. Gitu. Memanipulasi di sini kalau di Indonesia kan istilah memanipulasi kan kesannya buruk ya, kayak menipu ya. Padahal definisi memanipulasi itu sebenarnya sifatnya netral. Memanipulasi itu maksudnya adalah kita mengubah sesuatu agar kita bukan mengubah sih, kita memanipulasi itu kayak kita membuat seseorang atau masyarakat atau sesuatu berkelakuan seperti yang kita inginkan gitu. Nah, jadi incentive based policy ini pemerintah nggak langsung melakukan tindakan, tapi berusaha memanipulasi pasar. Nah, cara memanipulasinya gimana? Cara memanipulasinya pertama adalah kita bikin kebijakan di bidang market atau property right. Jadi memberikan hak kepemilikan. Tanah itu ciptaan Tuhan, saya sudah pernah ceritakan, siapapun boleh pakai. Tapi kalau siapapun boleh pakai, maka akan tercipta kekacauan. Jadi kayak misalnya
padang rumput, jadi tanah ini nggak ada pemilik, maka kemudian orang main tebang aja, terus bikin pertanian sini, bikin pertanian sana, bikin ini, kan lingkungan bisa rusak, hutan bisa rusak. Maka kemudian pemerintah membuat, oh ini hak kepemilikan gitu, sehingga orang lebih bertanggung jawab terhadap apa namanya kepemilikan barang terhadap barang yang dia miliki. Jadi dengan misalnya kalau misalnya hutan isinya kayu jati, kemudian itu nggak ada pemiliknya hutan tersebut, maka kan semua orang akan berlomba-lomba menebang. Kalau nggak saya tebang sekarang, belum tentu besok bisa saya tebang. Bisa jadi ditebang tetangga saya duluan gitu. Bisa jadi saya ditikung nih. Gitu. Nah maka akhirnya kan terjadi penggundulan hutan. Tapi kalau kita misalnya tetapkan, oh ini tanah ini milik si A, milik si B, milik si C, maka mereka akan menebangnya lebih pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau menebangnya terlalu cepat, maka harga jual bukan hanya lingkungan yang rusak, harga jual juga rusak. Lingkungan rusak mungkin mereka tidak peduli, tapi harga jual yang rusak kan mereka peduli. Nah, sehingga akibatnya ketika kita berikan hak kepemilikan, penebangan kayu jati ini mungkin tidak akan berbahaya, dan bahkan bukan hanya tidak akan berbahaya, bahkan mereka punya insentif untuk yang sudah ditebang saya tanam lagi. Kenapa? Karena nanti kalau tumbuh saya juga yang nebang gitu. Tapi kalau hutan ini hutan publik, ya ngapain saya nanam lagi, nanti yang menikmati orang lain. Belum tentu saya yang nikmatin. Jadi property right policies ini salah satunya, dan bisa dibilang ini adalah metode yang paling efektif untuk mengatasi masalah-masalah sumber daya. Jadi umumnya adalah kalau kita bisa membuat mekanisme pengaturan property right, maka itu bisa menjadi solusi terbaik. Dan itu kadang butuh terobosan. Jadi kayak kekayaan intelektual zaman dulu nggak ada kekayaan intelektual gitu. Entah gimana caranya, ceritanya suatu pagi ada seseorang atau sekumpulan orang tiba-tiba, iya ya, ini kan bisa kita kekayaan intelektual ini bisa dibikin hak milik gitu. Dan setelah ada kekayaan intelektual ini kemudian hidup kita semakin maju karena peneliti-peneliti akan punya insentif untuk melakukan penelitian karena hasil penelitiannya kemudian bisa memberikan manfaat ekonomi kepada dirinya. Jadi property right policies ini adalah solusi terbaik, cuman memang tantangannya tidak semua bisa dibikin property right. Atau bukannya tidak bisa dibikin, kita mungkin belum tahu gimana memproperty right-kan masalah ini. Nah, itu memang tantangannya di sana. Nah, yang kedua adalah government sponsored incentive policies ya. Jadi kebijakan insentif yang disponsori pemerintah, bisa pajak, bisa subsidi, itu udah lazim lah, kalian sudah paham. Kita kembali ke direct public action, ada dua ya, command and control policy. Command and control ini berarti pemerintah bikin aturan, kemudian aturan itu dia kendalikan. Nah, ini ada hal yang unik, contohnya kuota. Kuota ini jelas command and control. Pemerintah bikin aturan maksimal kalian ekstrak sekian selama setahun, itu kuota. Nah, cuma kalau kuotanya ini kemudian bisa diperdagangkan, maka kuota ini tiba-tiba bergeser menjadi property right policy. Sebentar ya. Nah, jadi kuota ini kalau dia sebagai kuota yang tidak bisa diperdagangkan, dia masuk ke command and control policies. Karena ini adalah aturan pemerintah, kalian maksimal cuma sekian setahun. Tapi kalau nanti bisa diperdagangkan, maka itu menjadi properti. Karena itu hak milik kalian yang bisa diperjualbelikan. Gitu. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di belakang ya. Kemudian direct public production, jadi lembaga pemerintah, bisa kementerian lembaga, ataupun bisa perusahaan negara, itu secara langsung memproduksi sendiri gitu barang atau jasa yang dibutuhkan.
Ini direct public production. Ingat ya, ini direct public action, ini direct public production. Oke. Nah, sekarang kita bahas contoh kasus ya. Nanti sambil membahas contoh kasus ini, kita juga akan membahas teorinya. Misalnya ada sebuah teluk yang dangkal, yang kaya akan kerang. Nah, selama bertahun-tahun kerang ini terbuka, siapapun boleh bebas mengharvest kerang tersebut, dan sejauh ini nggak ada masalah. Namun sekarang teluk ini mengalami penurunan sumber daya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, karena semakin banyaknya orang yang datang, dan juga dari segi market semakin komersil ya, semakin menguntungkan sehingga orang semakin banyak mengeruk. Nah, bagaimana opsi untuk mengurangi overfishing? Ini adalah soalnya. Jumlah pengunjung 1 sampai 10, tangkapan pengunjung per hari seperti ini per pengunjung ya. Kemudian cost per pengunjung sekian, market value-nya $1. Nah, ini agak tricky ya. Pertama, draw marginal willingness to pay dan cost per visitors. Ini sudah saya coba dan ini nggak make sense. Jadi nomor 1 ini nggak bisa dikerjakan karena nggak make sense. Untuk kita bisa menggambar per visitor ini, kita harus punya schedule produksi per visitor. Jadi misalnya ini kan cost ya, cost $1, $2, $3, $4 sampai di sini $12, karena kan $12 itu adalah equilibrium dari individu. Nah, kemudian ini catch-nya nih, ini ada schedule-nya, sketch-nya gitu. Ini kita nggak punya datanya sehingga ini nggak bisa dikerjakan. Oke, grafik yang harusnya dibikin bukan seperti ini. Nah, tapi gini, nanti kalau kalian di ujian, apapun soal yang keluar kalian disuruh gambar, kalian gambar aja ya. Karena kadang ketika soal latihan ini nggak make sense, pas ujian ternyata kalimat ini sudah diperbaiki sehingga make sense dan bisa dikerjakan. Jadi kalau kalian ujian tentu kalau disuruh gambar, gambar aja dulu deh gitu. Oke. Kita kerjakan yang kedua dan ketiga ini bisa kita kerjakan sekaligus bersamaan. Di manakah equilibriumnya dan di mana net benefit yang optimal. Nah, ingat bahwa soal ini udah bergeser ke Excel ya. Kalau kalian belum bergeser ke Excel, kalian bilang aja. Oke. Sekarang kita di Excel. Karena soalnya kan kita mau tahu equilibrium pasar. Ya. Maka kan kita analisisnya pasar. Ya. Pasar itu kan agregat dari individu. Maka yang kalian lakukan pertama kali adalah kalian ketahui dulu agregatnya. Nah, memang di sini saya nulis ada ABAC ini, average benefit, average cost. Ini nggak perlu kalian bikin. Ini saya coba ngetes, ngegambar, dan ini nggak perlu ini. Jadi kalian langsung lompat ke sini aja. Catch per visitor kan 20 ya. Terus kita pulihkan dulu. Berarti kan kalau per visitor 20, kalau per satu unitnya $1, maka average benefitnya $20. 2 visitor, catch-nya 20. Ini masih average ya, berarti individu ya. 20 dikali $1, 20 ya. 18 kali $1, $18. Jadi ini cuma mengubah dari nilai kuantitas ke nilai moneter. Ya, kalau ini sudah satuan dolar, sebenarnya nggak masalah. Nah, yang perlu kalian lakukan pertama adalah kalian mengagregatkan. Satu pengunjung dikalikan $20, $20. Dua pengunjung dikalikan $20, $40.
Ya. Langsung kita lompat dikit ya. 5 pengunjung kali $18, $90. 6 pengunjung kalikan $16, $96. Jadi kalian cari agregatnya. Ya. Oke, sebentar ya, ini gimana nih? Salah tadi. Clear. Clear all drawing. Oke. Begitupun juga cost. Bisa gini, oh ya. Begitupun juga dengan cost. Visitor 1 kalikan 12, total cost 12. Visitor 2 kalikan 12, 24. Visitor 5 kalikan 12, 60. Visitor 8 kalikan 12, 96. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian memperoleh angka agregatnya. Oke. Setelah dapat total benefit, total cost, kalian bisa menghitung net benefit. Oke. Oke, net benefitnya seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya gimana menjawab pertanyaan bahwa pertanyaannya adalah equilibriumnya di mana dan optimum social net benefit di mana. Nah, kita bahas dulu equilibrium ya. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke whiteboard ya sekarang ya. Oke, kalau belum di whiteboard kalian bilang aja ya. Oke, sekarang kita pindah di whiteboard. Oke, sudah di whiteboard. Nah, jadi terkait equilibrium, ya, equilibrium ini ada dua macam, equilibrium individu, equilibrium ketika dia agregat atau pasar ya. Kalau perusahaan individu, ya perusahaan individu, maka mereka equilibriumnya adalah ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Atau dalam kasus kita ini karena revenue-nya diganti benefit, maka marginal benefit sama dengan marginal cost. Itu kalau individu. Kenapa? Karena di poin ini, di titik ini, profit akan maksimum. Ya. Jadi ketika kondisi ini tercapai, profit, P ini profit ya dalam ilmu ekonomi ya. Profit ini maksimum. Jadi kalau perusahaan individu, mereka akan equilibriumnya di sini profit akan dimaksimumkan. Ya. Nanti akan kita lihat grafiknya. Tapi ini ada sebuah paradoks. Ketika perusahaan individu ini masing-masing mengejar seperti ini, ya, mengejar seperti ini, kemudian semua individu ini saling bergerak masuk ya, mencari profit. Ketika diagregatkan, di individunya kan mereka membaca bahwa mereka seperti ini. Ini bacaan mereka nih, marginal benefit sama dengan marginal cost. Itu bacaan mereka. Tapi ketika diagregatkan, ya, equilibriumnya akan ketemu di titik ketika total revenue sama dengan total cost. Atau tentu karena kita pakai benefit, total benefit sama dengan total cost. Nah, kalau kalian mau berpikir, profit itu kan total revenue dikurangi total cost. Ya, atau dalam kasus kita ya, profit ini adalah total benefit dikurangi total cost karena revenue diubah jadi benefit. Nah, kalau total benefit sama dengan total cost, maka profit ini sama dengan total benefit diminus total benefit, maka profit sama dengan 0. Ya.
Gitu. Jadi secara individu mereka merasa, dan ini bacaan mereka merasa profit mereka maksimum. Tapi sebenarnya kalau kita lihat angkanya secara nasional, maka profit mereka sama dengan nol, atau kita kenal dengan istilah normal profit. Ya. Nah, jadi perusahaan individu akan beroperasi ketika MB sama dengan MC, tapi ketika dia agregat maka dia akan beroperasi sampai total benefit sama dengan total cost. Nah, maka atau ketika profit sama dengan nol, atau dalam bahasa kita net benefit sama dengan nol. Nah, maka kalau kita melihat ke sini, ya kita kembali ke Excel ya. Kita kembali ke Excel, maka equilibriumnya adalah ketika net benefit sama dengan nol. Maka equilibriumnya adalah ketika jumlah visitornya adalah 8. Ya. Kalau kita lihat di grafik, ya, kalau kita ngelihat di grafik, maka inilah net benefitnya. Bukan net benefit. Inilah equilibriumnya, ya. Ya. Jadi ini adalah, ini bergeser ya. Ini annotate-nya pakai zoom sih. Oke, saya hapus dulu deh annotate-nya ya. Clear. My drawing. Oke. Nah, jadi kalian bisa melihat bisa di mana? Ya, jadi ini angka TB ini kalau kita bikin grafik jadi seperti ini, ya. Kalau TC ini juga kalau kita TC ini juga kalau kita ubah jadi grafik dia akan seperti ini. TC ini linear ya karena dia naiknya setiap 12 ya, naiknya tiap 12. Kalau ini enggak linear. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu logikanya ya. Kita bahas dulu logikanya. Jadi kita bahas dulu logikanya. Kalau misalnya ada nelayan yang masuk baru 1, kemudian dia dapat revenue-nya sekian, cost-nya cuma sekian, kan untung ya, untungnya kan di atas normal. Jadi ingat ya, kalau untungnya sama dengan 0 itu secara akuntansi bukannya nggak dapat untung, tapi untungnya normal. Nah, tentu kan orang kan iri gitu, kok kayaknya jadi nelayan kok untungnya gede ya, gitu, daripada jadi PNS pajak gitu, mending jadi nelayan dong gitu. Maka kemudian orang kedua masuk, cost-nya di sini, benefit-nya di sini, ada gap di sini, ya. Maka tetangga yang sambil minum kopi di pinggir pantai julid juga gitu, enak banget dia dapat untung lebih gede. Masuklah tetangga ketiga gitu, ya. Oke, untungnya gede, ya. Mungkin habis itu mulai beli Pajero gitu kan dan macam-macam. Tetangga keempat panas dong gitu. Nelayan itu pagi-pagi manasin Pajero, hati saya ikut panas gitu kan. Masuklah tetangga sebelahnya, saya jadi nelayan. Gitu terus. Jadi orang terus masuk, dapat untung di atas normal, tapi lama-lama untung di atas normalnya kecil. Orang ketujuh masih dapat untung di atas normal. Ingat ya, net benefit-nya ini ya gap di sini ya. Ya, ini adalah net benefit ketika pengunjung 4 ya. Gap ini adalah net benefit ya, gap ini. Nah, jadi gap ini kan awalnya kecil ya. Kecil begini, lama-lama membesar. Kemudian gap-nya mengecil lagi. Ya.
Sampai akhirnya ketika di angka ke-8 ini sudah nggak ada net benefit lagi. Net benefit sama dengan 0. Berarti memperoleh keuntungan normal. Orang ke-9 nggak masuk. Kalau dia nekat masuk, biayanya akan lebih besar daripada ini, maka akan ada satu orang yang terpental. Itu sebabnya equilibriumnya di sini ya, di 8. Oke. Maka jawaban kita pindah ke PowerPoint sebentar, maka equilibriumnya adalah ketika jumlah pengunjungnya 8. Ya. Sekarang pertanyaan kedua, what is the optimal net benefit? Di manakah net benefit yang optimum? Nah, net benefit yang optimum kalau kita melihat dari angka saja dulu, maka itu adalah ketika net benefit terbesar. Ya. Jadi optimumnya adalah ketika net benefitnya adalah 32. Ya. Karena 32 itu adalah net benefit terbesar. Maka optimumnya ketika pengunjungnya 4. Kalian jawab gitu aja di ujian sudah benar. Ya. Oke, sudah benar. Nah, tapi akan saya berikan penjelasan sedikit ya. Aduh, ini kenapa save tadi? Oke, akan saya berikan penjelasan ya. Memang tentu kalau kita lihat 32 terus ya udah itu udah jelas banget lah gitu. Nggak perlu banyak perdebatan lah. Sebentar. Itu nggak perlu banyak perdebatan. Karena sudah jelas 32 lebih besar daripada angka manapun yang ada di sana. Ya, ini saking semangatnya ada yang muncrat bentar ya. Oke. Jadi secara angka kita sudah bisa tahu lah. Secara grafik ya, secara grafik, secara grafik ya, ini adalah titik di sini nih. Ini adalah titik dengan gap terbesar ya. Ini adalah titik optimum. Nah, seandainya nelayan-nelayan seluruh Indonesia membentuk kartel, atau mungkin mereka bersatu dalam sebuah paguyuban koperasi, dan koperasinya ini kemudian kredibel ya, maka koperasi ini kan akan bergerak sebagai perusahaan individu, sebagai individu. Karena meskipun nelayan-nelayan ini adalah individu-individu tanda kutip, tapi ketika mereka membentuk sebuah kartel atau membentuk koperasi, maka individu-individu ini kemudian menjadi sebuah himpunan, sebuah paguyuban tunggal gitu. Maka mereka tentu akan bertindak sebagai individu. Ini kalau mereka bikin kartel ya, seandainya mereka bikin kartel. Ya. Maka equilibriumnya akan berada di sini, MB sama dengan MC. Atau gini, ini gampangnya di sini. Sayangnya ini kurva ini tidak sempurna ya, motong di sini ini nggak sempurna, sehingga dia nggak pas 5, nggak pas 4. Ya. Sehingga bacaan kita net benefitnya ada di 32, ada di 4. Ya. Ini kalau kalian lihat, perpotongannya kan ada di antara 4 dan 5 ya. Perpotongan antara marginal benefit dan marginal cost ini ada di antara 4 dan 5. Tentu kalau kita seandainya jadi kalau dia pas, dia enak, maka ini akan terlihat jelas. Tapi karena dia berhentinya di tengah-tengah sini, maka kita harus melihat gitu. Kalau enggak 4, ya 5. Ya, sesuatu di antara itu. Tapi kan enggak mungkin manusia dibagi 2 gitu, dibagi 0,75 gitu kan. Maka kita lihat, oh kalau 4 net benefit 32. Kalau 5 net benefit 30. Ya.
maka tentu akan di 32. Inti yang mau saya katakan adalah kalau seandainya kurva ini potongannya pas begini, ya, maka kalian akan bisa melihat dengan jelas bahwa angka 32 ini adalah ketika marginal benefit sama dengan marginal cost. Kalian lihat, ini marginal benefit 20, ini 12 ya. 20, 12, 20, 12 ya. Dia kan makin lama makin turun. Perpotongannya kan ketika 12, 12 ya kan. Cuma 12, 12 ini nggak ada di opsi. Antara 20, 12 atau 10, 12. Ya. Tapi seandainya angkanya ini enak ya, maka kalian akan melihat bahwa di titik 32 ini, ya, di titik 32 ini, angka ini akan sama dengan angka itu. Ya, angka marginal benefit, ini kan marginal benefit ya, marginal cost ini akan sama gitu. Ya. Oke ya, paham ya. Jadi apa namanya? Dia akan efisien kan di sini ya. Dia efisiennya kan di sini. Nah, ini adalah titik di mana 4 ini adalah titik di mana marginal benefit sama dengan marginal cost. Jadi inilah pengejawantahan dari paradoks equilibrium ini gitu. Nah, kita kembali ke Excel ya. Oke. Nah, kita kembali. Jadi jawaban untuk nomor 3 tadi jawaban nomor 3 tadi adalah optimumnya ketika visitornya 4, tapi equilibriumnya ketika 8. Ya. Equilibrium ketika net benefit sama dengan 0, optimum adalah ketika net benefitnya paling maksimum. Ya, sudah gitu aja. Kalau seandainya para nelayan ini bikin paguyuban, maka mereka hanya akan 4 orang yang melaut, terus net benefit 32 ini mereka bagi rata. Itu kalau mereka bikin kartel ya. Jadi udah deh daripada kita bersaing dan nggak dapat untung sama sekali, jumlah kita kan 10 orang nih, ya 4 orang aja deh yang melaut, ya mungkin giliran aja 4 orang melaut, si A, si B, si C, si D melaut hari ini, si E, I, F, G, H melaut besok ganjil genap lah gitu. Terus besoknya FG ya gitulah ya, orang ke-9 dan orang ke-10 balik 1 2. Jadi mereka akan bikin jadwal 4 orang aja deh gitu. Nanti hasilnya kita bagi rata. Sehingga nanti net benefit 32 kita bagi rata masing-masing dapat 3,2. Daripada kita semua sama-sama melaut 8 orang terus hasilnya zong 0. Kalau mereka bikin kartel ya, maka yang melaut hanya 4 orang. Tapi karena mereka nggak bikin kartel, maka jumlah yang melaut mencapai 8 orang dan net benefitnya adalah 0. Itu logikanya. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan ini. Oke, ini nanti saya share aja nanti tabelnya ya buat kalian belajar ya. Oke. Ini jangan dipakai ya. Ini jangan dipakai, ini keliru nih. Jangan dipakai, ini nggak make sense seperti yang saya bilang ini nggak make sense, jadi jangan dipakai. Ini mirip yang tadi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana mengatasinya? Nah, ini kalau pakai property right policies, ya. Kalau kita pakai property right policies, maka ya sudah, teluk itu kita bagi-bagi, kemudian kita bisa jual atau sewakan kepada individu-individu. Sehingga individu-individu ini nantinya akan ekstrak dengan jumlah yang optimum bagi mereka sendiri. Ya.
Kalau nggak pakai property right kan mereka nanti ibaratnya gini, mereka akan beroperasi di sini nih, MCMB ini di masing-masing parcel area mereka gitu. Sehingga mereka akan mengoptimumkan keuntungan di masing-masing parselnya. Daripada mereka pada berebutan ngambil sebanyak-banyaknya, mereka akan memilih, oh ngambil sekian aja itu sudah paling enak. Itu kalau property right policy. Ya. Cuma property right policy ini ada tantangannya. Tantangannya adalah tentu di bagian enforcement-nya gitu. Ya tentu bagaimana untuk memastikan bahwa orang-orang ini hak kepemilikannya terjaga. Jadi memastikan misalnya tidak ada orang yang sembarangan masuk ke area mungkin tambak ya, dibilang tambak bukan sih. Jadi kota ini harus menjamin bahwa nggak ada orang yang bisa masuk ke area orang lain terus mengambil kerang orang tersebut atau bahasa lainnya mencuri gitu loh. Jadi kalau ada mencuri maka negara akan menegakkan aturan. Maka untuk memastikan aturan ini, property right ini dihormati, maka tentu harus membangun institusi penegak hukum misalnya, mungkin membangun pagar gitu, dan lain-lain. Nah, kriteria property right agar bisa sukses ya, kriteria dari sebuah property right yang sukses adalah, coba saya bandingkan sama ini ya, karena kalau ini yang saya bikin sendiri dulu. Coba saya cek dulu. Oke. Oke. Ini dua slide ini sama, cuman beda translasi aja, tapi sebenarnya sumbernya sama ya. Jadi kriteria dari property right yang sukses adalah pertama, hak kepemilikannya lengkap, komplit. Maksudnya apa? Hak kepemilikan tersebut dikukuhkan kepemilikannya baik secara individu maupun secara kolektif. Jadi jelas ini orang yang punya ini gitu dan dia punya hak yang sempurna atas barang tersebut. Bebas dia mau pakai seperti apa. Ya. Kemudian ini ya eksklusif. Jadi seluruh keuntungan dan biaya penggunaannya menjadi hak atau tanggung jawab dari pemilik sumber daya tadi. Jadi kalau kamu sewakan, keuntungan ini semua masuk ke kamu sendiri gitu. Ini yang sukses itu seperti itu. Kalau ada biaya ya semua kamu yang nanggung sebagai pemilik. Jangan sampai orang lain yang menanggung. Ya. Kemudian transferable ya atau dapat dipindah tangankan. Jadi hak milik itu sesuatu itu bisa dikatakan hak milik kalau dia bisa dipindah tangankan. Kalian bisa memindah tangankan baik melalui mekanisme hibah, kalian beri aja gratisan atau kalian jual. Misalnya gini, kalian punya motor, kalian bosen, kalian pengen jual, pengen ganti, kalian jual. Maka kalau kalian bisa menjual motor tadi, maka itu namanya kepemilikannya sempurna. Tapi misalnya kalian punya motor, kalian bosen. Nah kalau kalian bosen, kalian nggak boleh jual. Kalian harus mengembalikan itu ke pemerintah. Maka ini tidak bisa disebut kepemilikan yang lengkap, yang sempurna gitu. Nggak bisa dikatakan kepemilikan yang sempurna. Karena motor ini ternyata bukan benar-benar milik kalian gitu. Kalian bebas pakai, tapi kalau kalian bosan mau ganti, kalian harus kembalikan ke pemerintah gitu. Kalian nggak bisa ngasih ke orang, kalian nggak bisa ngasih ke adik kalian, kalian nggak bisa jual. Nah, termasuk kuota tadi. Kuota kalau tidak bisa diperjualbelikan, maka dia bukan disebut hak milik. Karena ini adalah justru pembatasan dari pemerintah. Tapi kalau bisa diperjualbelikan, maka itu menjadi hak milik kalian. Kuota tadi bisa menjadi sumber penghasilan bagi kalian. Kalian malas melaut, ya sudah kuotanya kalian jual aja ke orang yang mau melaut gitu. Maka property right itu butuh transferable ya. Kemudian keamanan atau terjamin atau secure. Nah, definisi keamanan terjamin atau secure ini adalah enforceable at a reasonable cost.
Jadi dapat ditegakkan dengan biaya yang wajar. Jadi zaman dulu misalnya ketika mungkin tahun 1900-an awal ya atau 1800-an adalah hal yang biasa sebuah bank itu dirampok gitu. Dibajak ya atau dirampok. Masuk sekumpulan orang menggunakan senapan mesin menodong sehingga bank ini tentu nggak bisa sembarangan gitu menjaga keamanan mungkin apalagi kalau di era-era koboi dulu ya mungkin harus menyewa tentara bayaran mungkin untuk mengamankan banknya tapi di era sekarang keamanan bank nggak perlu gitu-gitu amat tapi nggak cukup pakai satpamnya nggak perlu pistol mungkin cuma modal pentungan ya tapi nggak ada yang berani ngerampok gitu. Padahal kan kalau mau ngerampok pakai senapan mesin bisa-bisa aja. Tapi sedangkan satpamnya modal cuma pentungan sama HT, tapi nggak berani gitu. Biaya mengelola bank menjadi lebih murah. Itu yang dimaksud enforceable at a reasonable cost. Jadi keamanan yang dimaksud ini adalah seperti ini. Dan juga adanya pasar ya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada kepemilikan pribadi sih dan barang itu sudah pasti bisa ditransferkan kalau kepemilikannya sempurna maka tentu pasar pasti akan ada gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan property right policy ya. Kita lanjut ke government sponsored incentive policy atau kebijakan insentif yang disponsori oleh pemerintah. Jadi pemerintah ini bisa menerapkan pajak entah pajak komersil ataupun pajak rekreasi ya. Nah, pajak ini bisa meningkatkan cost ya untuk para nelayan sehingga dia menggeser kurva cost dan mengakibatkan jumlah yang diharvest ini kemudian menurun. Cuma memang tantangannya kota ini harus punya data yang akurat mengenai ya marginal willingness to pay-nya dan lain-lain gitu dari masing-masing individu. Oke, jadi misalnya kita udah langsung dapat enak nih, kita udah langsung dikasih teksnya adalah $7 per hari. Teksnya $7. Oke, ini kayaknya azan ya, kita break aja dulu ya.
Oke ya, suara saya masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Suara saya udah masuk kan ya? Ya, Pak. Oke ya. Oke, kita lanjut. Jadi gini, kita bahas sedikit ya. Equilibrium 8. Ya. Equilibrium 8, sosialnya 4. Nah, logikanya adalah kalau kalian mau bikin mengenakan pajak, dengan tujuan pajaknya adalah untuk ini ya, untuk menggeser equilibrium ya. Pajak itu kan ada dua tujuannya. Bisa untuk penerimaan negara atau bisa untuk memanipulasi pasar. Kalau untuk penerimaan negara tentu ya sudah, kalian butuh penerimaan berapa. Ya, itu logikanya. Tapi kalau untuk memanipulasi pasar, maka kalian harus tahu target kalian gimana. Nah, pajak di sini targetnya adalah kalian ingin agar ini bergeser dari 8 ke 4 visitornya. Maka TC ini kita naikkan. Ya. Jadi harapannya TC ini kita naikkan sehingga mungkin ya nanti kita coba gambar sama-sama sehingga nanti ketemunya di sini nih, TC after tax mungkin di sini ya, maka nanti agar ketemu di sini, yaitu sasarannya seperti itu. Untungnya adalah di contoh ini kalian sudah dikasih $7 ya, $7 gitu. Ini saya pakai annotate ya di sini tadi. Jadi untungnya adalah di sini sudah dikasih $7. Ya, jadi kalian sudah enak, kalian sudah tinggal tempel-tempel aja. Kita coba deh di sini. Ya, total cost ya kan segitu ya. Oke, kita insert dulu deh beberapa. 1, 2, 3, 4 ya. Kita coba ya. Teksnya adalah masing-masing orang 7. Ya kan? Teks per orangnya 7. Ya. Tapi itu teks per visitornya 7 ya. Tapi total teksnya adalah 7 dikalikan, atau biar mungkin lebih terlihat gini aja deh, average tax ya, atau teks rata-ratanya kan per orang 7 ya, per orang 7. Maka teksnya adalah number visitor dikalikan average tax ini. Oke. Gini ya. Oke, ini kita coba dulu deh. Oke, sebentar nih coba saya cek ya. Per day per fisher ya. Maka total cost after tax-nya kita coba jumlahkan begini dulu. Ya. Seperti ini. Yuk kita coba ya apa yang terjadi. Select data. Kita coba add. Add dulu. Series name-nya adalah TCT. Oke, kita coba ambil area ini. Apa yang terjadi? Ya, oke ya. Oke, kalau kita pakai ini, maka sekarang net benefit after tax-nya ya,
Oke, net benefit after tax-nya adalah total benefit, net benefit after tax adalah total benefit dikurangi total cost after tax Oke, nah ingat ya, ingat bahwa karena ini market ya, equilibriumnya kan ketika ini kan market ya, maka kan equilibriumnya adalah ketika net benefitnya, sebentar ini kok grafik TCT-nya hilang, bentar. TCT. Oh, keliru ya, sebentar. Select data at TCT. Oke, TCT adalah ini. Oke. Ini kita, ya. Oke ya. Ingat, sebentar. Oke ya, kita lanjut ya. Jadi ingat, mekanisme pasar ketika agregat, equilibriumnya adalah total benefit sama dengan total cost. Ya, yang mana ini implikasinya adalah ketika net benefit sama dengan 0. Maka equilibriumnya adalah ketika net benefit sama dengan 0. Kita lihat di grafik ini kan tidak ada satupun yang sama dengan 0. Bukan grafik, sorry, di tabel ini. Sesuatu yang 0 ini ada di antara 4 dan minus 5. Ya. Sesuatu yang 0 ini ada di antara ini. Nah, maka equilibriumnya ini kalau enggak, cuman kan manusia kan bulat dong, ya kan? Manusia kan bulat. Maka kan equilibriumnya kalau enggak 4, ya 5. Ya. Tapi kan manusia ini kan bulat, nggak bisa dibagi 2. Berarti kira-kira yang mana? Maka jawabannya adalah yang 4. Loh kok 4, Pak? Kenapa kok enggak yang 5? Karena yang 5 ini angkanya minus 5. Ya. Ya. Angkanya ini yang 5 ini ya, net benefitnya minus 5. Maka orang kelima ini dia akan mundur. Akan jadi 4 orang. Ketika 4 orang, ada orang mau masuk, oh ini kan masih dapat net benefit 4, pengen masuk. Nanti dia akan, kalau informasi sempurna, oh iya, kemarin si Panca ini coba masuk dan dia dapat minus 5. Maka mending jangan masuk deh, nanti saya juga minus 5 juga. Maka meskipun kita nggak bisa dapat angka 0 di sini, tapi dengan logika kita bisa peroleh bahwa number of visitornya 4 sesuai dengan yang optimum. Ya. Dan ini kalau kita melihat ke bawah, ya, maka inilah equilibriumnya, gitu di sini nih. Ya. Jadi equilibrium di sini antara 4 dan 5, tapi kalau orang kelima masuk, dia akan mundur karena dia rugi. Maka equilibrium ini akan berada di 4. Oke ya, kayak gitu ya. Itu kalau pajak. Nah, kalau subsidi, beda lagi. Misalnya negara ngasih subsidi $7 per visitor, ini pakai annotate ya. Negara ngasih $7
kepada siapapun yang tidak melakukan penangkapan. Jadi kalau kalian nggak melakukan penangkapan, kalian kalian dapat $7. Kita pakai yang di sini aja deh, nggak usah pakai yang Excel ya, pakai ini aja. Orang ke-8 kan kalau nangkep net return-nya 0 ya. Ya kan? Dia nangkep, kalau dia kerja, dia dapatnya $0. Kalau nggak kerja, malah dapat uang $7 dari pemerintah. Sorry. Nggak gitu, sorry. Bukan yang ini nih. Ini net return per visitor ya. Oke, ini dibagi, ya jadi ini kan aggregate net return. Ini kan agregat ya, sorry. Nah, ini net return per visitor ya. Jadi angka di sini kalau dibagi jumlah visitor dapatlah angka ini ya. 14 dibagi 7 kan 2. 24 dibagi 6 kan 4 ya. 30 dibagi 5 kan 6 ya. Jadi yang kita lihat karena ini keputusannya individu kan kita pakai per visitornya. Jadi kalau 8 orang yang kerja, equilibrium sekarang net return-nya $7. Kalau nggak nangkep, dapat $7. Kamu kerja dapat 0, kalau nganggur-nganggur di rumah dapat 7. Kerja apa dikerjain nih? Ya kan? Ya sudah, mendingan di rumah aja, malah dapat $7. Maka orang ke-8 mundur alon-alon. Karena dia sadar diri ya, kalau dia kerja ternyata dia rugi. Kemudian sekarang yang kerja tinggal 7 orang. Net return $2. Kerja susah payah dapat $2. Minum-minum di kedai kopi dapat $7. Ngapain? Ya, orang ke-7 melipir. Orang ke-6 ya, sekarang status 6 orang dapat $4. $4 kalau nggak kerja dapat $7 ya. Ya sudah deh, saya out aja gitu. Tinggal 5 orang. Dapatnya $6. Kerja $6, nyantai $7 gitu. Yang waras siapa? Yang mending saya nggak usah kerja lah kan gitu. Orang ke-5 mundur, tinggal 4 orang. Kalau kerja 8, kalau kerja 8, kalau nganggur 7. Ya kalau kita mungkin ditanya yang mending nganggur 7 kan gitu ya. Tapi kalau dalam ilmu ekonomi diasumsikan bahwa 8 itu lebih baik daripada 7. Maka kalian akan memilih kerja karena kalian dapat keuntungan 8 daripada kalian nganggur cuma dapat 7 gitu. Asumsikan ekstra $1 ini worth it dengan kerja keras kalian. $1 ini mungkin bisa jadi $1 juta. Nah, $1 juta kalau kerja misalnya kan kayak gitu. Jadi $8 lebih baik daripada $7, maka yang kerja adalah 4 orang. Jadi kalau diberikan subsidi sebesar $7, maka orang yang bekerja akan sebanyak 4 orang sesuai dengan equilibrium kita. Nah, ini kalau pakai mekanisme subsidi. Mekanisme berikutnya adalah direct command and control ya. Jadi pemerintah kota ini kemudian membuat aturan tentang tata cara harvest. Misalnya membatasi akses hanya untuk penduduk kota tersebut saja misalnya. Orang dari luar kota nggak boleh mengharvest kerang sama sekali. Itu misalnya. Atau menerapkan aturan maksimum harvest per orang. Jadi misalnya, satu orang maksimum harvestnya sekian. Atau misalnya mengatur tentang tipe alat untuk mengambil kerangnya. Atau membuat regulasi bahwa
ukuran kerang yang dapat diambil itu minimal yang sekian gram. Bikin direct command and control ini bikin aturannya mungkin mudah, yang jadi pertanyaan adalah enforcement-nya. Ya tentu berarti kita harus bangun pagar, lagi-lagi bangun keamanan. Kalau kita pakai yang ini mengecek, maka di luar pintu akses ke teluk tadi ya orang harus dicekin satu-satu gitu. Ditimbang dulu masing-masing barangnya. Nah, ini kalau type of allowable fishing gear, maka ya berarti orang pemerintah harus ketika orang masuk harus dicek ini peralatannya sesuai aturan enggak. Orang yang ngecek kan berarti juga harus tahu tentang, harus mendapat pelatihan tentang alat-alat pancing misalnya. Begitupun yang lain. Jadi intinya dari command and control bukan hanya soal bikin aturan, tapi gimana menegakkan aturan tersebut. Nah, bisa juga misalnya kota kemudian membuat regulasi bahwa hanya 4 orang pertama yang diizinkan untuk mengambil, dan setelah itu tidak ada entry tambahan yang diizinkan. Cuman ini memang kalau 4 orang pertama yang datang kemudian boleh memancing, ini akan menimbulkan masalah gitu. Nanti orang berlomba-lomba datang pagi gitu kan, dengan pagi yang mungkin tidak wajar. Misalnya, waktu mengambil kerang yang diizinkan jam 8. Nanti kemudian hari pertama orang mungkin datang jam 7. Wah telat, orang datang jam 7 ya saya besok datang jam setengah 7. Besoknya lagi, setengah 7 datang ya saya besok datang jam 6. Gitu terus sampai akhirnya tahajud orang udah datang di teluk tadi gitu. Nah ini memang bisa menimbulkan permasalahan sih. Memang kalau kayak kuota ini idealnya ya kuota ini dilelang gitu. Nah, cuman gini, ini yang harus dipahami bahwa kuota itu dilelang, kan nanti ada bidding. Nah, uang dari kuota yang dilelang tadi tentu salah satunya dipakai untuk dibagikan kepada orang-orang yang tidak mendapat kuota. Intinya gini, orang itu kan harus mencari makan. Kalau orang itu kemudian kita larang untuk mencari makan, ya pemerintah harus ganti memberi makan gitu loh. Saya mau keluar rumah mencari makan, tapi pemerintah melarang saya gitu. Ya kalau gitu pemerintah kasih makan saya. Kan logikanya gitu. Kalau enggak ya mati dong, orang mau cari uang dilarang terus gimana. Nah, melarangnya kan pakai kuota. Kuotanya kan dilelang. Ya kan? Lelang kan dapat uang. Nah, uang ini harusnya salah satunya dan mungkin mayoritas dipakai untuk mengkompensasi orang-orang yang nggak bisa bekerja ini karena dilarang. Jangan malah dilarangnya iya, duit kuotanya diambil, kemudian dipakai untuk kepentingan lain. Nah, itu yang berbahaya gitu. Jadi kalau melarang seseorang, harus ada kompensasi, jangan hanya melarang, karena orang juga harus makan. Itu masalahnya. Bukan masalah sih, jadi kuota ini daripada bikin first for visitor begini sih kalau saran saya, ya dilelang saja. Dan nanti uang lelangnya untuk mensubsidi orang-orang nelayan tadi yang kita larang gitu ya, karena kita larang ya kita pakai untuk mensubsidi kehidupan mereka gitu. Ya, misalnya kita berikan uang tunai sekian atau gimana gitu diatur. Jadi ada kompensasi. Nah, tadi kan command and control ya, sekarang direct public production atau produksi publik secara langsung. Jadi kota ini dapat memproduksi secara langsung. Jadi pertama mungkin kota bikin BUMD dulu, badan usaha milik daerah. Kemudian resource tadi kita ambil alih kepemilikannya oleh BUMD gitu ya. Jadi pertama bikin BUMD, kemudian BUMD ambil alih. Nah, setelah BUMD ambil alih teluk tadi, BUMD mempekerjakan
4 orang, ya kan? 4 orang, ya sesuai visitor tadi 4 orang. Kemudian uangnya produksinya dijual, dapat revenue. Nah, revenue tadi dipakai untuk kemudian mensubsidi orang-orang yang nggak bisa bekerja karena Teluk ini diambil paksa. Jadi negara ketika mengambil paksa sebuah sumber daya alam, harus diingat sumber daya alam ini kan sebenarnya kan semua orang bebas akses, semua orang bebas mengambil. Nah, kalau kemudian negara mengambil paksa sumber daya tadi, ya konsekuensinya dong, maka revenue ini harus didistribusikan. Nah, sampai diambil paksa, terus orang yang diambil ini kelaparan gitu, nggak terurus. Nah, ini yang harus dipahami. Jangan sampai kas daerahnya kaya, kas negaranya kaya, tapi masyarakatnya hidup susah. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Dan pastikan tentu ada keamanan ya, patroli sehingga tidak ada yang mengambil secara ilegal. Jangan sampai sudah diambil alih paksa oleh negara, orang-orang ini kelaparan, orang-orang yang tadinya hidup dari mengambil kerang tadi jadi kelaparan karena dia nggak masuk dalam 4 orang ini. Karena kelaparan padahal itu tadinya sumber penghidupan mereka, terus akhirnya mereka terpaksa mencuri dari harta milik mereka sendiri gitu loh. Mencuri tanah milik mereka di tanah milik mereka sendiri itu kan sesuatu yang ironi gitu. Cuma ya ini asumsikan kita sudah bagi rata sehingga patroli ini untuk memastikan keamanan tadi. Ini contohnya adalah direct public production, misalnya pemerintah bikin taman publik yang gratis atau juga PLN, ini adalah contoh dari direct public production. Nah, kita bahas yang ini dulu aja ya. Nah, public production ini kadang tidak melulu bahwa pemerintah bikin BUMD kemudian mengambil alih, kadang nggak seperti itu wujudnya. Jadi kadang misalnya pemerintah ya sudah area ini perusahaan swasta mana yang mau mengelola bidding, kita bikin lelang, ya. Jadi nanti perusahaan swasta ini bikin lelang, ada mekanisme bagi hasil dan bagaimana, sehingga yang bekerja itu bukan BUMD tapi perusahaan swasta. Jadi perusahaan swasta bekerja atas nama pemerintah, tentu dengan kontrol pemerintah. Jadi kayak misalnya mungkin Exxon, Chevron ya yang menggali minyak bumi dari bumi Indonesia, itu adalah perusahaan swasta. Tapi mereka ini beroperasi atas nama pemerintah, sehingga ini juga bisa masuk dalam kriteria dari direct public production. Jadi meskipun yang ngelola swasta, tapi swasta ini atas nama pemerintah menguasai domain publik tadi, gitu. Nah, tantangan dari direct public production ini adalah karena adanya berbagai kepentingan gitu. Nah, sehingga assessment benefit dan cost ini kadang ya dipengaruhi oleh berbagai kepentingan. Nah, gimana caranya agar sebisa mungkin menghasilkan outcomes yang efisien. Gitu. Dan ini masalah various interest ini, politics ini ada modelnya sendiri kalau kalian mau belajar, tapi mungkin tidak ya. Mungkin saat ini belum lah. Yang penting kalian lulus dulu. Ada namanya political economics. Jadi ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pengaruh politik terhadap pengambilan keputusan. Jadi misalnya idealnya 10, misalnya idealnya X misalnya. Tapi proses politik menjadikan kebijakannya Y. Kok bisa? Nah, itu ada ilmu ekonomi sendiri yang menjelaskannya. Ini namanya political economics. Itu mungkin kalau suatu saat kalian tertarik,
itu memang ada ilmunya dan dipelajari. Jadi ada analisisnya, jangan khawatir. Cuman nggak keluar di ujian ya, untungnya. Nah, government failure ya, kita bahas tentang kegagalan pemerintah ya. Jadi public policies, kebijakan publik itu kan normalnya dibuat pada kondisi yang pada lingkungan yang sangat sangat politis ya, sangat tinggi kadar politiknya gitu loh. Sehingga kadang-kadang gitu kebijakan yang awalnya niatnya baik, namun kemudian ada orang-orang yang punya kepentingannya sendiri ataupun adanya informasi yang tidak sempurna. Nah, kegagalan pemerintah ini dapat terjadi dalam